Shalom dan selamat pagi bagi kita semua. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita akan kembali di dalam pembahasan seri menyelidiki Alkitab. Perkenalkan, nama saya David, dan sebelum kita mulai pembahasan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan sembah melalui Yesus Kristus, anakmu yang tunggal, juru selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan yang telah kau berikan bagi masing-masing kami di pagi hari ini, sehingga kami bisa mengikuti pembahasan seri menyelidiki Alkitab. Biarlah rohmu engkau karuniakan kepada kami semua, supaya kami bisa memahami apa yang disampaikan nanti, dan juga terkhususnya buat hambamu ini yang akan berkata-kata, biarlah Tuhan juga mau berikan rohmu supaya saya bisa mengatakan hal-hal yang benar. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anakmu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sudah sampai pada bagian yang ke-27. Nah, dan hari ini kita akan membahas contoh bagian pertama dengan judul Mengutip dari Perjanjian Lama. Kemarin di bagian yang ke-26 kita sudah membahas setidaknya ada 4 alasan mengapa kita masih menggunakan perjanjian lama. Nah, hari ini terkhususnya di poin yang kedua, kita akan membahas, kita akan memberikan contoh di mana Yesus dan para rasul itu mengutip dari perjanjian lama. Kita akan berikan contoh-contohnya melalui ayat Alkitab. Jadi sebenarnya ada banyak ayat-ayat di dalam Perjanjian Baru itu dikutip dari Perjanjian Lama. Ya, apakah benar demikian? Mari kita buktikan. Pertama kita akan ambil contoh dari Yesus. Yesus seringkali mengutip apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat contohnya. Pertama di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat, dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah ini tertulis di dalam Perjanjian Lama? Ya, itu tertulis di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Sama juga dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Oke. Jadi Yesus mengutip apa yang tertulis di dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga, yang adalah perjanjian lama. Kita lihat contoh lainnya. Yesus berkata, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, di dalam Matius pasal 4 ayat yang ketujuh. Sekali lagi, apakah ini tertulis di dalam perjanjian lama? Ya, tentu saja. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang ke-16, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai dia di masa. Sekali lagi kita bisa melihat bahwa Yesus mengutip apa yang tertulis di perjanjian lama. Kita lihat contoh lainnya. Di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-10, dikatakan enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Mari kita lihat di mana ini tertulis di dalam perjanjian lama. Ternyata ada di Ulangan pasal 6 ayat yang ke-13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada dia haruslah engkau beribadah. Ya. Kita lihat lagi contoh terakhir. Yesus berkata, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tertulis di dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-13. Kira-kira di mana Yesus mengutip ini? Kita bisa lihat itu di dalam Yesaya pasal 56 ayat yang ke-7. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, jadi kita sudah lihat ya beberapa contoh di mana Yesus sendiri pun mengutip perjanjian lama. Mengutip apa yang tertulis di perjanjian lama. Oke? Itu dari Yesus. Sekarang kita lanjut ke para rasul. Apakah para rasul seperti Rasul Paulus, Rasul Petrus, dan lain-lain itu juga mengutip apa yang tertulis di perjanjian lama?
Mari kita lihat. Pertama, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-16. Rasul Petrus menuliskan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di mana Rasul Petrus mengutip ini? Kita bisa lihat di dalam Imamat pasal 19 ayat yang kedua. Dikatakan, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jadi dari Rasul Petrus kita bisa lihat, dia pun mengutip apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Selanjutnya, di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-8, Rasul Yakobus menuliskan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Banyak orang yang bilang bahwa Perjanjian Lama itu tidak pernah mengajarkan kasih. Kasih baru diajarkan setelah kita di Perjanjian Baru. Nah, banyak orang yang masih berpikiran seperti itu. Tapi apakah benar bahwa Perjanjian Lama tidak pernah mengajarkan kasih? Padahal di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-18 dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita bisa lihat di sini sebenarnya Rasul Yakobus pun menuliskan apa yang sudah ditulis di dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Imamat pasal 19 ayat yang ke-18. Dan ini juga berbicara tentang mengasihi sesama manusia, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang bilang bahwa Perjanjian Lama itu tidak ada ajaran kasih, dan ajaran kasih itu baru diajarkan di dalam Perjanjian Baru, itu adalah pengertian yang salah ya. Karena kita bisa lihat sendiri, ajaran kasih itu sudah ada di dalam Perjanjian Lama. Oke? Jadi kita lihat Rasul Yakobus pun mengutip dari apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Selanjutnya Rasul Paulus di dalam buku Galatia pasal 4 ayat yang ke-27 menuliskan, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Di mana kira-kira ini tertulis? Di dalam Yesaya pasal 54 ayat yang pertama. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Kita bisa lihat Rasul Paulus pun mengutip apa yang tertulis di Perjanjian Lama. Selanjutnya masih Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Dituliskan, orang benar akan hidup oleh iman. Dan ini sebenarnya juga tertulis di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Artinya ketika kita percaya, itu artinya kita beriman. Jadi kita bisa lihat ya, bagaimana Yesus dan juga para rasul itu seringkali mengutip apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Oke, kita sudah lihat beberapa contoh ayat-ayatnya. Jadi dari sini kita bisa mengerti bahwa kitab-kitab di Perjanjian Lama itu masih berlaku. Karena kalau tidak berlaku, bagaimana mungkin Yesus dan para rasul itu mengutip dari apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ya, justru karena masih berlaku, makanya masih digunakan oleh Yesus dan para rasul. Oke. Tetapi mungkin dari beberapa kita masih ada yang tidak mau menggunakan Perjanjian Lama. Mereka mungkin hanya mau menggunakan Perjanjian Baru. Bagaimana? Ya, saya hanya mau mengajak saudara-saudara sekalian, ketika kita hanya mau menggunakan Perjanjian Baru dan tidak mau menggunakan Perjanjian Lama, mari kita renungkan ini. Jika Yesus dan para rasul itu banyak mengutip dari Perjanjian Lama, mengutip apa yang tertulis di Perjanjian Lama, artinya Yesus dan para rasul saja menggunakan Perjanjian Lama. Kenapa kita yang pengakuannya adalah sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, tidak mau menggunakan Perjanjian Lama? Inilah yang harus kita renungkan bagi kita yang hanya mau menggunakan Perjanjian Baru. Dan tentu saja, semua kitab di dalam Perjanjian Lama itu harus kita gunakan. Semua, bukan hanya Amsal, bukan hanya Mazmur,
tetapi semua kitab di dalam Alkitab kita harus pelajari dan selidiki. Karena itu semua bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi kiranya pembahasan kita pada hari ini bisa membuat kita semakin lebih mengerti lagi bahwa kita harus menggunakan baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Bahwa perjanjian lama itu masih berlaku dan harus kita pelajari. Tidak pernah dikatakan di dalam Alkitab bahwa perjanjian lama sudah tidak berlaku. Maka darinya, penting bagi kita untuk juga mempelajari semua kitab di dalam perjanjian lama, dan juga tentunya semua kitab di dalam perjanjian baru. Puji Tuhan, kita sudah sampai di akhir pembahasan kita pada pagi hari ini, dan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah menyaksikan pembahasan kita sampai akhir. Sebelum kita tutup, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan-Mu selama pembahasan kami pada pagi hari ini. Dan kami hari ini belajar ya Bapak sekali lagi bahwa perjanjian lama tidak pernah Engkau katakan tidak berlaku lagi. Tetapi sebaliknya, perjanjian lama masih berlaku. Semua kitab di dalam perjanjian lama dan juga perjanjian baru harus kami pelajari, karena itu bermanfaat bagi kehidupan kami. Biarlah ya Bapak apa yang kami bahas pada pagi hari ini bisa Engkau terangkan bagi masing-masing individu, bagi masing-masing kami supaya kami lebih mengerti lagi. Terima kasih ya Bapak, sertai kami di sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Inilah doa kami dan kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, bisa langsung ketik di kolom komentar YouTube. Bisa juga langsung menghubungi nomor WhatsApp Grow yang tertera di slide kita, atau juga bisa menghubungi sosial media Grow, baik di Facebook maupun di Instagram. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dan